Pembahasan transaksi berikutnya adalah transaksi yang berkaitan dengan modul persediaan. Untuk transaksi persediaan ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang pengisian saldo awal persediaan, kemudian pengisian daftar barang. Untuk pembahasan transaksi persediaan pada pertemuan kelima ini yang berkaitan dengan pemakaian barang. Pada layar sudah ada bukti transaksi pemakaian persediaan dengan nomor PS001 tanggal 27 Januari 2019. Barang yang digunakan adalah BA001 dan BA004. Buka kembali aplikasi Zahirnya, yaitu PT NJ Elektronik. Pilih modul persediaan, kemudian pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Nah, di sini tampil jendela dari pemakaian atau penyesuaian barang, di mana di sini masih kosong karena belum ada transaksi yang kita masukkan. Klik tombol baru untuk menambah transaksi. Kemudian untuk referensinya diisi dengan nomor bukti, yaitu PS001 tanggal 27 Januari 2019. Keterangannya kita ikuti saja yang secara default dari Zahirnya, yaitu penyesuaian persediaan. Untuk barang yang dipakai atau digunakan, silakan double klik atau klik 2 kali pada kolom kode. Pilih kode 001. Jumlahnya itu diisi dengan negatif 1. Nah, kenapa diisi dengan negatif 1? Karena ini berpengaruh pada pengurangan stok dari persediaannya. Kolom akun, silahkan klik 2 kali. Pilih akun persediaan sampel. Klik OK. Barang yang kedua, yaitu BA004, kemudian jumlahnya juga diisi dengan negatif 1. Untuk akunnya juga sama, persediaan sampel, kemudian klik OK. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan pada bagian bawah di atas tombol hapus baris, di sini sudah ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan atau dipakai, ya. Nah, jika sudah, silakan klik tombol rekam untuk menyimpan. Klik tombol batal untuk menutup form input, dan sudah tampil transaksi pemakaian atau penyesuaian barang yang sudah kita simpan sebelumnya. Bukti transaksi berikutnya adalah masih sama, yaitu penyesuaian atau pemakaian barang. Sudah tertera ada nomor buktinya, yaitu PS002, di mana barang yang perlu dilakukan penyesuaian adalah BA002 dan BA004. Untuk langkah pengisiannya sama saja dengan langkah transaksi pemakaian barang pada tanggal 27 Januari 2019. Pilih modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Klik tombol baru. Untuk nomor referensinya adalah PS002 tanggal 31 Januari. Di sini kita tulis penyesuaian kerusakan barang, ya. Nah, untuk pemilihan daftar barangnya, silakan klik pada kolom kode barang. Barang yang pertama adalah dengan kode 002, yaitu rice cooker. Jumlah barangnya adalah negatif 1. Untuk akunnya, karena ini adalah kerusakan barang, maka pilih akun yang berkaitan dengan kerusakan
atau kegagalan material, yaitu dengan kode 52. Kode akunnya adalah 52000030 ya. Klik OK. Yang berikutnya adalah barang dengan kode BA004. Jumlah juga diisi dengan -1. Kemudian untuk akunnya juga sama, yaitu akun kerusakan atau kegagalan material. Sudah selesai, klik rekam untuk menyimpan, klik batal untuk menutup. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan modul buku besar, di mana pada bukti transaksi yang pertama adalah jurnal umum. Kalau teman-teman perhatikan pada bukti memorial ini untuk transaksi sewa dibayar di muka. Di sini sudah ada keterangannya, saldo awal kantor, yaitu saldo awal sewa dibayar di muka itu menunjukkan 12.815.000. Nah, sebelumnya sudah dibayar pada bulan Desember tahun 2017 sebesar Rp13.980.000, di mana Rp13.980.000 ini untuk pembayaran 1 tahun. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengisian pada jurnal umum atau buku besar, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara menghitung beban sewa per bulannya. Pada modul sudah dijelaskan bagaimana melakukan perhitungan beban sewanya. Di sini sudah ada keterangan bahwa perusahaan sudah membayar sewa gedung di bulan Desember sebesar Rp13.980.000 selama 1 tahun. Nah, kemudian setiap akhir bulan perusahaan harus mencatat biaya pembebanan sebesar Rp13.980.000, berarti dibagi 12 bulan. Nah, ini artinya bahwa kita harus mencari biaya beban sewa yang harus dibayarkan setiap bulannya itu jumlahnya berapa. Karena total pembayaran sewa dalam 1 tahunnya adalah Rp13.980.000. Nah, untuk mendapatkan biaya sewa per bulannya maka dibagi 12 bulan. Maka didapat biaya sewa atau beban sewa yang harus dibayarkan setiap akhir bulan adalah sebesar Rp1.165.000, dan ini dicatat setiap bulannya. Silakan pilih modul buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum, klik tombol baru untuk menambah transaksi. Untuk nomor referensinya adalah BB001, tanggalnya 31 Januari 2019. Keterangannya adalah jurnal umum. Untuk kode akunnya berarti ini berkaitan dengan beban sewa dan sewa dibayar di muka. Double klik pada kolom kode, cari biaya sewa di sini ya. Kemudian klik tombol OK. Sebelah debit ya kolomnya, yaitu sebesar Rp1.165.000. Kemudian kita cari sewa dibayar di muka. Posisinya sebelah kredit, yaitu sebesar Rp1.165.000. Karena ini transaksi yang dicatat setiap bulan atau secara periodik, agar secara otomatis dicatat dengan sendirinya setiap bulannya, maka kita perlu menyimpan transaksi ini sebagai transaksi yang berulang. Caranya adalah pilih tombol rekam ulang pada bagian bawah. Nama transaksinya misalnya kita isi dengan AJP untuk sewa dibayar di muka. Frekuensinya setiap bulan, berarti ini monthly ya. Silakan klik rekam jika sudah selesai.
Kemudian klik rekam kembali untuk menyimpan transaksi ini. Klik batal untuk menutup. Di sini sudah tampil transaksi jurnal umum yang sudah berhasil kita rekam. Transaksi buku besar yang berikutnya adalah berkaitan dengan biaya asuransi. Pada neraca saldo tertera saldo sebesar 2.300.000, kemudian yang tersisa sebesar 1.875.000. Maka dalam sebulan asuransi yang dibayar di muka berkurang sebesar 425.000. Dalam artian biaya asuransi yang terjadi pada setiap bulannya adalah sebesar Rp425.000. Untuk pengisian transaksinya pada Zahir sama dengan pengisian transaksi biaya sewa pada tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor BB001. Masih berada pada modul buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum, klik tombol baru untuk menambah. Kode transaksinya adalah BB002, tanggal 31 Januari 2019. Kode akunnya yaitu biaya asuransi, silakan dipilih sebesar Rp425.000. Kemudian untuk akun sebelah kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Posisinya adalah sebelah kredit sebesar Rp425.000. Nah, karena ini juga transaksinya akan berulang setiap bulannya, maka kita jadikan transaksi ini transaksi periodik dan kita lakukan rekam ulang setiap bulannya secara otomatis dengan mengklik tombol rekam ulang. Kita tuliskan nama transaksinya adalah AJP untuk asuransi dibayar di muka. Frekuensinya juga per bulan. Jika sudah, klik tombol rekam, kemudian klik tombol rekam kembali untuk menyimpan transaksi, klik batal untuk penutup form pengisian transaksi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengisian transaksi perusahaan dagang pada PT NJ Elektronik, di mana pada pertemuan kelima tadi kita sudah membahas mengenai transaksi yang berhubungan dengan penjualan, persediaan, dan buku besar. Berikutnya, untuk melihat analisa laporan keuangan dari transaksi yang sudah kita isi pada aplikasi Zahir, teman-teman bisa lihat pada modul dashboard. Nah, di sini sudah tertera laba rugi yang diperoleh perusahaan pada akhir periode. Kemudian juga ada laporan neraca, ya, posisinya sebelah kanan ya. Kemudian juga ada laporan saldo bank yang tersisa berapa jumlahnya. Kemudian juga diperoleh analisa rasionya. Nah, untuk melihat laporan, teman-teman bisa memilih modul laporan. Di sini sudah disiapkan banyak bentuk laporan tergantung kegunaan dari masing-masing perusahaan. Contoh di sini misalnya kalau kita ingin melihat laporan dari neraca saldo perusahaan PT NJ Elektronik, teman-teman bisa melihat di bagian laporan keuangan. Kemudian di sini ada neraca saldo. Silahkan diklik 2 kali ya. Kemudian proses pemilihan atau menampilkan laporan sama seperti sebelumnya, yaitu memilih periode akuntansinya mulai dari bulan berapa sampai dengan bulan berapa, kemudian pemilihan tahun. Nah, di sini kita pilih periodenya Januari karena transaksi kita dilakukan pada bulan Januari, kemudian tahunnya adalah 2019. Jika sudah selesai, klik tombol OK.
Maka di sini akan tampil laporan dari neraca saldo hasil pengisian transaksi pada bulan Januari. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kelima. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.